Oke, nah apa mata kuliah kita apa namanya? Saya kok sudah Kajian, teori, dan metodologi penelitian disertasi, kajian Prof. teori ya. Karena saya mengajar juga di S2 gitu loh. Namanya kajian juga, kajian literatur. Semuanya mengkaji ya, Prof. Iya, jadi ini kajian teori dan metodologi. Kalau yang di S2 kajian literatur dan Oh iya, temuan iya. begitu kalau nggak salah. Ini kajian teori dan metodologi. Prof, saya bantu untuk ingatkan ini. Nah, Iya. minggu lalu kita di sini, Prof. Oh, sudah sampai di situ. Ya, betul. Oke. Di Nah, kajian teori oke. Karena saya sudah tidak suka membuat catatan ya. Ya ini ya masa saya harus terus sudah 30 berapa? 38 tahun mengajar terus membuat catatan. Tidak berhenti-berhenti. Ya, saudara aja yang mencatat ya. Oke. Eh, sudah ada pada saudara semua itu yang kemarin sudah diungkapkan itu sudah saudara copy, sudah saya kirim ke saudara gitu maksudnya. Belum, Prof. Belum. Belum, Prof. Belum, Prof. Kok belum? Wah, ya saya lupa lagi kalau gitu. Oke, Ayo kalau gitu bujuk, ayo. saya bukakan lagi kalau gitu. kemarin saya cuma screenshot, jadi dapat itu. Bukan Oh, oke. dapat. Lah, kenapa sudah tidak meminta filenya? Oke, ini ya. Sudah terbuka, saudara? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Nah, kita akan lanjutkan dulu untuk melihat wawasannya ya, sampai pada nanti kajian teori. Saya mengajak dulu tentang supaya sama pandangan kita untuk konteks metodologinya ya. Oke, baik. Ini sudah ya? Belum, Prof. Yang di itu Oke, kemarin. kita akan bicarakan Sekarang itu. bagian-bagian dari diagram ini ya. Mulai dari masalah dulu ya. Oke, Siap, Prof. masalah. Apa itu masalah penelitian? Masalah yang layak diteliti yang gimana? Dari mana masalah penelitian diperoleh? Bagaimana merumuskan masalah penelitian? Supaya menjadi kajian untuk mengingat. Saya tahu, saudara sudah tahu ya, untuk mengingat dan mempersatukan kita. Masalah penelitian, pertanyaan yang mengungkapkan hubungan antar Variabel. variabel ya. Jadi begitu ngomong penelitian ya kita ngomong variabel gitu ya. Tidak ngomong konsep, tidak ngomong konstruk gitu ya. Itu jargonnya begitu, gitu. Hubungan antar variabel. Pertanyaan ini muncul karena adanya kesenjangan antara apa yang sudah ketahui tentang hubungan antar variabel itu dengan apa yang seharusnya diketahui. Nah, jika yang sudah ketahui adalah yang seharusnya sudah ketahui, ya bukan pertanyaan lagi, toh. Jadi Anda sudah tahu. Gitu. Kalau sudah tahu, tidak perlu kita teliti lagi. Karena kita tidak tahu, maka kita perlu menelitinya. Masalah yang layak untuk diteliti. Jadi tidak semua pertanyaan layak untuk diteliti ya. Yang layak yang gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 ini, yang paling penting adalah yang pertama.
memiliki signifikansi yang tinggi, memiliki kepentingan, memiliki manfaat. Jika ada masalah yang tidak bermanfaat untuk diteliti, otomatis tidak layak. Tinggal begitu. Nah, sekarang signifikansinya bisa signifikansi teoretik, bisa signifikansi praktis. Karena untuk membangun sebuah teori, karena menguji sebuah teori, nah itu signifikansi teoretik. Signifikansi praktis ingin memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, signifikansi ini mutlak harus dipenuhi di dalam sebuah penelitian. Harus ada dan harus dinyatakan sejak di dalam proposal. Dan biasanya kalau setelah konsultasi dengan pembimbing, pasti ini sejak awal sudah ditanya, untuk apa riset ini? Pasti begitu toh. Untuk apa itu maksudnya signifikansinya gimana? Manfaatnya apa? Karena itu sejak semula di proposal juga sudah ditunjukkan, dituliskan itu di proposal manfaat penelitian. Saudara bisa ubah dengan signifikansi penelitian. Nah, disinilah saudara mengungkapkan pentingnya secara teoretik apa, menguji teori apa. Di situ perlu diungkapkan kenapa itu penting, mengapa itu penting. Jadi bahasa-bahasa seperti itu selalu muncul ya di dalam proposal. Sedangkan yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah itu urusan teknis itu. Silakan. Penting, tapi kalau tidak ada data memang juga ya tidak bisa kan? Tidak ada datanya ya. Nah, kalau tidak ada kan berarti bukan berarti tidak ada karena Anda saja yang belum tahu. Ya dicari dong. Nah, kan bisa begitu. Cari datanya. Oh, sulit. Ya kalau sudah ada bahasa-bahasa begitu ya sudahlah. Buat Anda itu tidak layak. Ganti yang lain. Tinggal begitu aja. Tersedia sumber data. Ada nggak sumber datanya? Oh, ternyata tidak ada. Dokumen tak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Masih bisa. Bisa dicari nggak? Kan tinggal begitu. Tidak bisa juga. Ya sudah, jangan itu diteliti. Tinggalkan sudah. Jangan berlama-lama sudah berkecimpung di suatu masalah penelitian. Memang memiliki signifikansi. Tetapi kalau memang bagian-bagian berikutnya juga sulit didapatkan, ya tidak usah dong. Tersedia instrumen pengukuran datanya enggak? Nah, kalau ada akan memudahkan saudara, tinggal gitu. Kalau nggak ada, bisa disusun nggak? Anda bisa menyusunnya? Bisa. Oke, jalan, layak. Duitnya ada nggak? Nah, kalau nggak ada duit, bagaimana kita ngerjakan penelitian tanpa duit? Karena satu lembar kertas saja sudah ada harganya. Sudah bergerak 1 kilo ada harganya. Ketemu dengan seseorang dalam riset itu ada harganya. Ada duit enggak? Itu sebabnya di dalam lembaga penelitian itu adalah menyediakan duit untuk dikeluarkan mendanai penelitian. Jadi lembaga penelitian itu tidak menghasilkan dana. Kalau pengabdian bisa menghasilkan dana. Kalau lembaga penelitian itu lembaga yang mengeluarkan dana. Dan dana yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian itu. Itu sebabnya satu komponen dalam beasiswa pasti ada itu, biaya penelitian. Saudara akan menyesuaikan juga dana yang tersedia cukup untuk melakukan perjalanan kemana, berapa hari, saudara akan sesuaikan lagi. Kalau memang dananya banyak, ya pergilah ke tempatnya Dole tadi, tempatnya Yohanes. Silakan, cukup dananya untuk riset di sana, silakan. Sesuai dengan kemampuan peneliti. Dengan sendirinya, kalau memang itu di luar jangkauan saudara,
Nah, biasanya dikaitkan dengan apa ini? Yang keenam, kesesuaian dengan program studi. Kalau sesuai dengan program studi, ya kira-kira saudara mampu melakukan itu. Kalau di luar program studi, bukan bidang saudara, sudah pasti saudara tidak mampu. Tinggal gitu. Itu sebabnya begitu mengajukan proposal akan dicek. Ini bukan proposal orang-orang teknologi pendidikan. Ya, berarti maksudnya saudara tidak akan mampu melakukan ini. Gitu aja biar sederhana. Nggak usah berdebat tentang itu. Ya, karena disertasi kita haruslah disertasi teknologi pendidikan karena kita dari prodi teknologi pendidikan. Menarik. Nah, ini sangat relatif yang bagian ini ya. Mungkin saya mengatakan saya tertarik sekali mengenai penelitian ini. Terus dosen pembimbing saya mengatakan di mana menariknya riset itu. Tidak menarik sama sekali. Ya sudahlah, percaya sama pembimbing. Oh, pembimbingnya nggak tertarik. Jadi ini sangat ya relatif ya tingkat kemenarikan itu. Nah kalau ada temannya, menarik itu penelitiannya, kan gitu ya. Ini menarik ini. Biasanya dalam seminar-seminar proposal begitu. Ini penelitiannya menarik. Nah, saudara harus menunjukkan kemenarikannya seperti apa. Jika ada orang yang mengatakan tidak menarik, ya sudahlah. Oh, tidak menarik, apalagi kepada lembaga yang membiayai, pemberi dana. Riset Anda tidak menarik, ya sudah, itu tandanya sudah tidak dibiayai. Tinggal itu ya. Oke, dari semuanya itu, yang paling penting yang mana? Satu. Itu sebabnya satu ini sejak proposal harus sudah dimasukkan. Jika satu tak terpenuhi, sudah tidak ada kelayakan apa-apa. Tidak ada gunanya sudah mengeluarkan dana besar, menyusun instrumen, mengumpulkan data, tidak ada gunanya. Secara teoretik tidak berguna, praktis tidak guna juga. Nah, gitu. Oke. Nah, dalam menetapkan sebuah proposal layak atau tidak layak dilihat dari hal-hal yang seperti ini. Nah, sumber masalah penelitian. Dari mana kita bisa menemukan masalah penelitian itu? Dari literatur, melakukan kajian literatur ya. Tetapi kajian literatur untuk menemukan masalah beda dengan kajian literatur untuk mencari jawaban terhadap masalah. Nah, kajian literatur untuk menemukan masalah yang dibaca bagian mana? Sama-sama melakukan kajian literatur. Ya, lebih tepat mungkin bukan kajian ya, membaca gitu ya, membaca literatur. Bagian mana dari literatur itu yang perlu Anda baca? Kalau literatur disertasi, untuk menemukan masalah penelitian, bagian apa dari disertasi itu yang perlu dibaca? Bagian sarannya, Prof. Betul. Rekomendasi. Rekomendasi atau saran. Dan saran itu kan ada saran penelitian Selanjutnya. lanjutan. Itu loh begitu. Ini seringkali dilupakan ketika kita ingin menemukan atau mencari masalah penelitian. Cari di disertasi. Jangan jauh-jauh mencarinya. Itu beda dengan kajian literatur nanti untuk bab 2 saudara loh ya, untuk menjawab masalah. Jadi di saran untuk penelitian lanjutan. Karena itu penting sekali saudara yang menulis laporan penelitian itu berikan saran. Penelitian lanjutannya gimana? Itu untuk saudara bisa, kalau tidak ada yang mengambil, untuk teman saudara bisa, atau untuk siapapun. Jika saudara yang sekarang sedang mencari masalah penelitian, carilah di situ. Di jurnal-jurnal, sekali juga ada.
di bagian akhir, tapi yang lengkap tuh biasanya di laporan penelitian ya, di skripsi, tesis, disertasi. Nah, masalah penelitian juga bisa karena pengalaman empirik di lapangan. Nah, ini yang seringkali dilakukan. Saya pernah mengalami begini, saya pernah ada begini, saya pernah begini. Biasanya begitu. Demikian juga hasil pengamatan atau wawancara atau apa dari pengumpulan data sederhana. Ngomong-ngomong dengan orang, mungkin ada masalah gini, oh saya tertarik untuk meneliti itu, oh, bisa juga. Nah ada yang lain, katakanlah kalau seseorang tidur merangkul bantal, tapi belum tidur karena ada tugas untuk proposal. Dia sudah tutup mata, tapi pikirannya terus berpikir. Tiba-tiba, aha, airlessness. Tiba-tiba muncul, ini menarik untuk diteliti. Karena ada juga begitu toh. Nah, yang manapun cara yang dipakai, 2, 3, 4 harus segera kembali ke 1. Kalau saudara menempuh jalur yang 1, ya sudah, langsung bisa ketemu. Kalau saudara menggunakan cara 2, harus segera ke 1. Dengan cara 3, harus segera ke 1. Apalagi kalau yang 4. Ini menarik. Nah, besok pagi langsung bangun pergi ke perpustakaan. Harus begitu langkahnya. Ya. Maksudnya apa? Karena apapun yang sudah lakukan 2, 3, 4 itu harus ada literaturnya. Harus segera menemukan itu. Ada apa tidak? Ada sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti, tapi nanti literaturnya nggak ada. Jangan diteruskan. Sudah berhentilah cepat. Daripada terus, tapi tidak akan jadi. Mengapa demikian? Harus segera kembali ke 1. Mengapa? Supaya ada landasan teori mungkin, Prof. Supaya ada landasan teori. Setiap penelitian membutuhkan itu, gitu loh. Bukan supaya, itu basisnya, landasannya itu. Kalau tidak ada literatur, paling tidak nanti bab 2 saudara tidak ada, kosong. Gitu. Gimana saudara menulis bab 2 aja nanti? Karena begitu nulis proposal, saudara harus buat kajian teori, toh. Dan kajian teori itu kan tidak bisa asal ngomong saja. Kajian teori itu dilakukan dengan dukungan literatur. Jadi harus segera ke situ. Sehingga kalau saudara katakanlah meneliti, tertarik sekali untuk variabel ini, tapi begitu di browsing di internet, tidak ada yang ngomong begini. Ya sudahlah, daripada sudah tidak jadi risetnya, tinggalkan itu. Begitu langkahnya loh ya. Karena ini adalah berangka penulisan disertasi, ada apa waktu, Anda dibatasi oleh waktu. Ini menarik sekali, luar biasa, bla 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 bla. Tapi begitu cari di letter, ada nggak yang ngomong begitu? Nggak ada. Ya sudahlah, selesai sudah, tamat. Ya, Fujia, mana Fujia? Ya, Prof. Sudah punya rekaan judul? Sedikit, Prof, dari semester lalu. Coba. Sebentar. Ya, gawe-gawe aja lo. Daripada mencari-cari lagi. Ini, Prof. Eh, Pengaruh project based flip classroom, berbantuan video, dan SEP regulated learning terhadap pemahaman konsep dan berpikir kreatif mahasiswa. Self-regulated learning. Itu satu variabel dong. Di situ juga ada apa?
flip classroom. Apa lengkapnya Iya, gimana tadi? pengaruh project based flip classroom berbantuan Project video. based flip classroom. Nah, Iya, begitu saudara masukkan ke internet, cari project based apa flip flip classroom. classroom. Ada keluar enggak? Ada Prof. Nah, kalau ada kan enteng kan gitu loh maksudnya ya. Tapi begitu saudara masukkan enggak ada. Waduh. Apakah saudara menjadi pemula untuk meneliti itu, maunya begitu? Ya, silakan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun kali 2 lagi enggak jadi-jadi nanti. Untuk penyelesaian disertasi ini gunakan pendekatan yang segera harus ketemu. Begitu ngomong self-regulated learning, begitu dimasukkan muncul, Ada Prof. oke. Nah, paling tidak dengan kalau memang itu ada, ada gitu loh. Tuh, masukkan lagi instrumen mengukur SRL, muncul. Muncul namun kadang ketika dibuka belum lengkap gitu Prof. Oke, yang penting muncul dulu toh, ada kan gitu. Nah, itu namanya membuka untuk nanti ini loh masalah penelitiannya kan gampang tuh jadinya. Nah, itu langkah-langkah ya. Nah, jika sampai sekarang ada yang belum menemukan rumusan masalah penelitian yang akan diteliti, kembali ke langkah-langkah ini. Bila sudah, segera ke sini. Ada saja di antara sebuah grup seperti ini, ya rombongan belajar, 1, 2, 3 mahasiswa yang sulit sekali. Sudah diarahkan, literaturnya ada nggak? Saya akan cari, Pak. Sudah ketemu? Belum. Lah kalau sudah belum, tinggalkan. Lebih baik begitu. Segera cari yang lain. Banyak. Ya. Karena apa? Meskipun ini namanya disertasi, semua masih di dalam rangka belajar menjadi peneliti. Jangan mengangkat diri menjadi peneliti. Belum. Belajar. Kan gitu toh, oh namanya belajar. Gunakan barang-barang yang sudah ada saja deh. Ya, nanti. Ya. Tetapi meskipun mengatakan belajar meneliti, tetapi levelnya untuk menjadi peneliti yang sekelas dokter loh kan gitu. Beda dengan yang sekelas magister gitu ya. Nanti lebih baik menggunakan yang sudah ada. Karena ada durasi waktu yang harus dipenuhi. Jadi segera dengan cara manapun kembali ke satu. Nah, sekarang coba dicek kembali rumusan masalah penelitian saudara. Bagaimana cara merumuskan masalah penelitian? Menggunakan kalimat masalah penelitian, menggunakan kalimat pertanyaan. Coba cek semua sudah atau belum? Ayo Pujia, buka proposalnya. Ada berapa pertanyaan di situ? Sepertinya 3 itu. Dari judul saudara itu 3 pertanyaan. Betul benda? Ada 6 Prof. Kalau 6 berarti judulnya tadi yang dibaca kurang lengkap. Tadi kan yang disebutkan hanya berpikir kreatif. Ini berpikir kreatif dan pemahaman konsep Prof. Nah, tadi yang dibacanya sampai kreatifnya saja. Oh ya, tadi pengaruh project based flip classroom berbantuan video dan self-regulated learning terhadap pemahaman konsep dan berpikir kreatif Kalau mahasiswa. gitu 6. Nah, sekarang coba cek masing-masing ya.
Ya. Apakah sudah mengungkapkan variabel-variabelnya jelas? Eh, ya, saya ngikutin contoh yang sudah ada sebelumnya, Bro. Oke, coba baca Ya. rumusan 1. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep mahasiswa yang mendapat pembelajaran dengan strategi project-based flipped classroom berbantuan video mini lesson dibandingkan dengan mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran dengan strategi project-based flipped classroom berbantuan e-book pada mata kuliah media Oke, pembelajaran. dan seterusnya ya. Ya, dan seterusnya. Yang kedua, Variabel-variabelnya apa? variabelnya yang satu perbedaan kemampuan, yang satu menggunakan project based flipped classroom dengan mini lesson. Yang satu kemampuan Kemampuan konsep gitu tadi apa? Oh ya, Pemahaman konsep. pemahaman konsep. Konsep. Yang satu Yang satu Berpikir Strategi. kreatif kan. strategi pembelajaran. strategi pembelajaran. Ah, hubungannya kan variabel-variabelnya sudah teridentifikasi. Terus yang kedua jenis hubungan. Hubungannya apa? Hubungan. Yang jelas hubungan sebab akibat kan gitu toh ya. Satu menjadi sebab, karena itu nanti disebut variabel independen, yang satu variabel dependen jadi Dependent. akibat. Gitu toh? Ya. Nah, yang ketiga, subjek populasinya sudah ada? Mahasiswa. Mahasiswa, oke, dan seterusnya. Nah, jika seperti itu, kira-kira sudah memenuhi persyaratan rumusan masalah penelitian lagi itu tuh loh ya. Jadi jelas, lihat. Jadi ketika sudah membaca sebuah rumusan masalah penelitian, lihat sini variabel-variabelnya apa. Mulai dari situ. Terus hubungannya gimana? Nah, kata hubungan itu biasanya ditunjukkan dengan kalimat di bagian awalnya itu. Apakah ada korelasi? Apakah ada pengaruh? Apakah ada perbedaan? Bla bla bla. Nah, itu menunjukkan hubungannya gimana. Nah, jadi persyaratan dalam rumusan masalah penelitian seperti itu. Kajian pustaka. Nah, silakan. Yang ini sudah sekarang sangat berbeda ya. Silakan ya. Tujuannya apa? Kajian pustakaan apa? Sumber sekunder. Contohnya apa? Contohnya langkah-langkahnya. Nah, ini biasanya dilakukan dahulu kala. Tapi bagian yang ini masih penting. Ketika saudara melakukan kajian pustaka, langkah dalam melakukan kajian pustaka dimulai dengan apa? Daftar kunci. Kunci-kunci. Keywordnya ya apa? Mulai dari situ. Pemeriksaan sumber-sumber. Terus membuat catatan. Karena biasanya, dan ini tetap penting sampai sekarang ya, Anda akan membuat catatan dulu. Bagian mana yang akan dikutip di halaman berapa. Kalau saudara sudah melakukan ini, nanti akan cepat dalam membuat laporannya. Buat catatan setelah membaca sebuah sumber, terus langsung buat catatannya. Bagian mana yang akan saudara kutip di halaman berapa, sehingga tidak bolak-balik nanti saudara mencarinya gitu loh. Begitu dapat, langsung dibuat catatannya, karena sekarang kan semua sudah computerized, toh. Tinggal nanti copy masukkan, gitu loh. Tidak nanti lagi mencarinya, itu lama nanti. Dengan semua lengkap, identitas jurnal. Identitas jurnalnya seperti apa? Upayakan ketika membuat identitas jurnal, seperti nanti sudah membuat rujukannya. Jadi tinggal mengcopy itu, masukkan di dalam rujukan. Cepat sekali sekarang ini ya. Beda dengan waktu saya dulu. Ngetik bolak-balik, kan tidak ada komputer satu-satu. Nah, Ada mesin citasi.
Kalau hari ini S3 3 tahun itu sudah terlalu lama itu. 2 tahun bisa selesai sekarang itu. Kalau zaman saya 3 tahun itu, wah terlalu cepat itu. Kenapa? Lambat. Karena urusan ini aja, mengetiknya itu bola-balik. Setiap konsultasi nanti ketik lagi. Konsultasi pulang lagi, diketik lagi. Tidak bisa memperbaiki satu kata aja kan. Kalau mesin ketik tidak bisa ditambahkan di mesin ketik itu kata yang lain bergeser, tidak bisa. Nah, sekarang ini kalau sudah berlambat-lambat, beda itu. Ya. Tetapi bagian ini masih sangat penting. Ketika membuat catatan itu gimana? Untuk memudahkan saya buat setelah membaca segera. Bisa langsung di copy bagian itu yang akan dikutip, bagus. Terus letakkan di bagian apa lembaran yang akan saudara nanti kutip. Dan sekali mengcopy itu langsung buat rujukannya. Jadi yang akan nanti ditaruh di data rujukan. Jangan ditunda-tunda itu. Karena kalau sudah tunda, sekarang membaca, saudara hanya mengcopy apa yang dibaca yang akan nanti dikutip, dimasukkan di dalam naskah. Nah, nanti di bagian akhir, di mana dulu ya membaca ini? Saudara cari-cari lagi. Kehilangan waktu lagi saudara nanti. Dia ketika membuat catatan itu. Itu penting sekali. Bagian ini tetap penting. Nah, caranya bukan mencatat dengan paper and pencil ya, langsung computerized. Ya. Sehingga cara kerja seperti itu akan sangat mempercepat. Nah, ini saya sampaikan untuk yang usianya sudah di atas 40 tahun. Generasi X. Kalau yang saya tidak memberikan saran ini kepada generasinya Sophie ya. Kalau generasinya Sophie dia sudah tahu langsung itu cara kerja generasi Sophie itu. Oke. Nah, ini contoh-contoh sumber yang dicari. Nah, pemahaman sedikit dulu tentang populasi dan sampel ya. Keseluruhan objek yang menjadi pusat perhatian penelitian itulah populasi. Objek itu bisa benda, orang, peristiwa, gejala, hubungan. Sampel bagian dari yang mewakili populasi. Jadi selalu kita bicara sampel itu bagian yang mewakili. Jadi kata itu jangan dibuang-buang ya. Bagian yang mewakili populasi itulah sampel. Kalau kita hanya mengatakan bagian dari populasi, kurang. Karena sampel itu harus mewakili populasi. Jadi ungkapan yang mewakili jangan sampai hilang di dalam struktur kognitif kita ya. Kalau kita ngomong populasi dan sampel, seringkali kan sampel bagian dari populasi. Nah, kalau bagiannya tidak mewakili, apa bisa sebut sampel? Bagian yang mewakili populasi. Nah, objek itu bisa berupa benda, orang, peristiwa, gejala, hubungan. Di dalam riset-riset kita, teknologi pendidikan, populasinya itu menurut saudara apa? Contoh yang punya Fujia tadi, diselenggarakan di mana itu? Di kampus Prof. Di Untuk mahasiswa? mahasiswa ya. Oke, kalau gitu populasinya adalah benda, orang, peristiwa, gejala, atau hubungan? Orang. Orang, berarti mahasiswa. Siswa ya. Pikirkan lagi. Coba di proposal saudara, sekarang ini loh ya, ada nggak populasi dan sampel? Di proposal. Cek juga yang lain. Yoel, coba cek
proposalnya. Ada enggak kata populasi dan sampel? Di proposal saudara ya. Subjek penelitian, Prof. Apa? Subjek penelitian. Objek. Objek atau subjek? Yang di Subjek, Prof. tempatnya Fujia apa? Itu saya subjek, Prof. Subjek. Oke. Iya. Di tempatnya Yoel, Subjek juga Bapak. subjek. Di tempatnya Dule, Subjek juga, Prof. oke. Kenapa Anda memilih kata itu? Kok Anda memilih kata populasi? Jangan katakan melihat di proposal sebelumnya. No. Karena di proposal sebelumnya subjek gitu toh. Iya Bapak. Nah, ini kan levelnya sekarang dokter harus bisa memberikan kenapa kan gitu tuh ya. Kenapa? Ayo, yang lain mana lagi yang lain ini? Kenapa menggunakan kata subjek bukan populasi? Karena Beda tidak nggak? semua anggota populasi kita kenai perlakuan, Prof. Tidak semua. Nah itu nanti kan pentingnya mau ngambil sampel kan. Nanti kan tetap juga ada sampelnya itu. Subjek itu akan menjadi sampel kan. Sehingga prinsip-prinsip penarikan sampel harus dikenakan kepada subjek itu. Loh, kalau gitu apa bedanya populasi, sampel dalam konteks seperti ini dengan nanti subjek? Jadi saudara memilih kata subjek itu pertimbangannya apa? Maurice, Ya, Prof. kenapa? Anda di proposal memilih kata apa? Belum buka, Prof. Hah? Belum buka. Saya kira Eh, bakal nggak ditanyain, ternyata ditanyain. Ya sudah, seingat saudara aja. Sudah ingat nggak selama ini? Kan sudah menulis proposal toh. Apa yang disebutkan di situ? Populasi. Loh kan bisa semuanya benar, tergantung risetnya nanti. Populasi, sampel. Nanti kalau kita ngomong di bab 3 biasanya ya, populasi dan sampel. Nah, populasi penelitian ini adalah bla 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 gitu. Sampelnya, teknik penarikan sampelnya bla 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 kan gitu toh. Nah, Kalau saya populasi dan sampel penelitian Prof 3.2 kan. kan ternyata punyanya Maurice populasi dan sampel, Ujia subjek kan gitu toh. Nah, coba sekarang sebutkan di situ populasi sampelnya punyanya Maurice apa? Yang kemarin masih ini sih Prof, konteksnya pembelajaran non formal kan sama perudatan tapi nggak disarankan. Tapi yang di proposal terakhir masih di pembelajaran non formal berkaitan dengan lembaga pelatihan yang berlokasi di Kota Malang. Seperti Ada itu. artinya populasinya apa? Apa siapa? Oh, berarti peserta pelatihan populasinya. Peserta pelatihan. Betul, ya. Kalau peserta pelatihan itu kan berarti mahasiswa kan gitu toh kalau di penelitian lain. Mahasiswa, Ya, siswa kalau di SMA kan gitu toh. iya, Prof. Pelatihan peserta pelatihan. Nah, kalau punya Fujia mahasiswa kan?
Iya, Prof. Nah, kenapa kok disebut subjek di situ? Kok tidak menggunakan kata populasi? Nah, kok subjek? Belum ada yang tahu. Perlu diberitahu. Mana yang lain ini? Kok hanya yang muncul kok hanya 5, yang lain? Saya, Prof. Enggak, Oke. saya itu rencananya memang populasi dan sampel, Prof. Nah, kan populasi dan sampel. Coba judulnya gimana? Bentar, Prof, saya bacakan. Izin membacakan, Prof. Pengaruh Oke. strategi pembelajaran kreatif, problem solving, dan kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi mahasiswa. Nah, terus di situ ada populasi dan sampel, gitu toh? Iya, Prof. Nah, sekarang populasinya apa? Siapa? Populasinya mahasiswa Poltekkes, Prof. Mahasiswa. Oke, yang lain lagi gimana? Nian, Iya, Prof. apa? Populasi sampel atau subjek? Eh, ya, saya dari kuliah ini merasa yang saya tulis masih kurang, Prof. Jadi harusnya sebelumnya saya tulis subjek penelitian. Mungkin dari kuliah hari ini saya berpikir untuk menyebutkan juga populasi dan subjek penelitiannya, Prof. Populasi dan Subjek subjek. penelitian. Nanti berlebih itu. Berlebih ya, Prof. Nanti berlebih. Ya, Prof, karena sebelumnya Sama Bu Ika sudah dikasih obat sakit kepala bodrek. Nanti karena saya belum minum Revagan, saya minum Revagan lagi. Sudah minum bodrek, minum Revagan. Oh, saya belum minum Panadol, minum lagi. Wah, geblak nanti itu. Tahu geblak Nian? Overdosis. Oke, nah kalau kita bicara soal penelitian, kita akan selalu bertemu dengan satu bahasa, frasa, jargon dalam penelitian, yaitu populasi dan sampel. Populasi itu apa? Nah, seperti ini keseluruhan objek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Objek loh ya. Nah, objek itu bisa berupa apa? Nah, tergantung kita meneliti apa sekarang. Kalau kita meneliti kualitas kapur di dalam kelas, berarti objeknya apa? Kualitas kapur di dalam kelas yang dipakai menulis di papan tulis itu loh. Kualitas kapur. Berarti objeknya apa? Benda. Kapur. Benda. Bendanya, Ya, Bro. kan gitu toh. Kan benda. Kesegaran kambing-kambing yang ada di Kota Malang. Kambing, Prof. Kebugaran kambing. Kambing. Ya kambing lah, kan gitu. Hewan. Kesehatan siswa. Apa posisi kesehatan siswa-siswa SD di Kota Malang? Siswa SD. Siswa. Ya orang, siswa. Kan tinggal begitu. Kualitas strategi pembelajaran yang dipakai di SMA. Strategi pembelajaran, termasuk apa? Mungkin dari hasil belajar boleh, Prof. Enggak, itu kan katakanlah punyanya Pujia tadi kan flip apa tadi? Project based flip Classroom, ya. classroom, kan itu yang diteliti. Nah, kalau meneliti itu termasuk apa? Subjek, Prof.
bukan Ya, objek. objeknya itu kan objeknya, jadi yang menjadi pusat perhatian penelitian itu adalah project based Metodenya, Prof. classroom, kan gitu toh. Dia Metodenya. termasuk apa di sini? Objek bisa berupa benda, orang, peristiwa, gejala, hubungan. Peristiwa, Prof. Peristiwa, kan tinggal gitu tuh ya. Jadi Anda tidak meneliti anak SMA, tidak meneliti mahasiswa, tapi meneliti peristiwa, peristiwa pembelajaran, meneliti gejala-gejala, meneliti hubungan-hubungan antar variabel, kan gitu. Yang sudah teliti kan hubungan antar variabel. Flip classroom sebagai sebab diteliti pengaruhnya terhadap pemahaman konsep. Itu punya Fujia tadi ya. Nah, kalau begitu, katakanlah, nah kita lihat sekarang kalau populasinya itu katakanlah benda, orang, jadi yang tangible seperti itu. Nah, untuk itu kita menggunakan istilah subjek populasi sampel. Populasinya kapur-kapur yang ada di Kota Malang, yang dipakai di Kota Malang. Nah, kalau yang menjadi pusat perhatian itu adalah peristiwa, gejala, atau hubungan, bagaimana kita menarik sampelnya? Sebuah peristiwa. Bagaimana kita mengatakan itu populasi? Tetapi konsep populasi harus tetap ada. Kalau kita bicara tentang kapur, kita bisa tarik nanti sampel. Kalau peristiwa gimana menariknya? Kan tidak bisa toh? Tetapi dia tetap sebenarnya adalah populasi. Tetapi kita tidak bicarakan tentang itu. Yang kita bicarakan adalah orang yang dikenai peristiwa itu. Peristiwa yang terjadi pada orang itu. Peristiwa, gejala, hubungan bisa menjadi sebuah tindakan. Tindakan yang diberikan kepada orang agar kita bisa menelitinya. Tindakan-tindakan itulah sebenarnya pusat perhatian kita kan. Tetapi kita tidak bisa meneliti itu jika tidak diwujudkan. Contoh pembelajaran tadi, strategi pembelajaran. Kita tidak bisa meneliti strategi pembelajaran itu tanpa aktivitas belajar yang dilakukan oleh orang. Nah, kan begitu toh? Pusat perhatian penelitiannya tetap peristiwa itu. Karena itu dia tetap menjadi populasi. Nah, sekarang yang diceritakan di dalam proposal saudara, dalam laporan penelitian itu adalah siapa yang dikenai tindakan itu. Karena itu, orang yang dikenai tindakan, berarti aktivitas belajar mengajar, kita tidak bisa mengatakan itu sebagai populasi. Kita harus mencari nama lain. Nah, nama yang disepakati selama ini adalah, nah ini kan ada di dunianya Ibu Tafib ini. Kan ada obat. Obat itu jika diberikan, dicobakan kepada orang, namanya orang itu apa? Responden. Obat loh. Oh, obat. Masa responden namanya? Orang yang mencobakan dikenai. Pasien. Ya, pasien itu kan orang sakit. Dia sudah punya konotasi di dalam riset. Oh, ini loh, Prof. Apa jenenge? Apa namanya itu? Hewan coba, Bro. Siapa? Hewan coba.
Kalau Hewan coba. ya, kalau untuk penelitian itu masih menggunakan Nah, kalau itu pada hewan disebut hewan coba. Kalau pada orang, ya orang coba toh. ya, ya, namanya Nah, orang coba itulah dikasih nama subjek. Jack. Jadi subjek. Karena itu dalam penelitian eksperimental, istilah yang dipakai nanti dalam proposal atau dalam laporan adalah subjek penelitian. Itu yang diceritakan. Sedangkan populasinya itu kan tindakan itu menjadi treatment. Itu nanti diceritakan sendiri lagi treatmentnya apa. Dan treatment itu dalam riset dikenal sebagai apa? Variabel bebas, kan gitu. Jadi variabel bebas, ketika saudara bicara variabel, nanti akan ada variabel bebas. Ini berlaku dalam penelitian eksperimental. Nah, sekarang bandingkan dengan survei. Nah, kalau kita mengenal penelitian survei loh ya, ini survei sekarang ini. Survei, otomatis tidak ada treatment toh dalam survei. Betul apa tidak? Tidak ada, Prof. Tidak ada, Prof. Tidak ada treatment dalam survei. Karena itu nanti dalam penelitian survei itu bahasa yang dipakai populasi dan sampel. Jadi populasi itu dipakai dalam penelitian yang lain. Contohnya survei. Dalam penelitian yang melakukan manipulasi sebuah variabel, itu variabel bebas, maka sebenarnya itulah populasinya, itu yang menjadi pusat perhatian penelitian. Tetapi itu bisa dilakukan jika ada orang. Nah, orangnya disebut sebagai subjek. Nah, teknik pengambilan sampel berlaku pada subjeknya. Nah, tadi Nian, mana Nian? Oke, Prof. Nah, Nian kan di proposalnya sekarang tertulis apa? Subjek, Prof. Ah, akan diganti dengan apa? Tetap, Prof. Oh, tetap, ya sudah. Ya. Sudah betul itu. Jadi dalam penelitian, kalau sudah penelitian eksperimen lah ya, gunakan subjek dan sampel. Sampel itu berlaku pada orang yang dikenai tindakan itu, treatment. Nah, jadi ini harus bergerak sedikit seperti itu. Ini bahasa-bahasa yang ada dalam riset ya. Nah, akan banyak juga pertanyaan-pertanyaan tentang ini di dalam penelitian. Ya, masih banyak yang mempertanyakan. Kalau dia tidak terbiasa dengan riset yang eksperimen ya, penguji atau apapun akan banyak bertanya, kenapa tidak ada populasinya gitu loh. Populasi sampelnya mana? Kok Anda mengubahnya menjadi subjek? Kira-kira gimana menjawabnya nanti itu? Berarti populasinya apa? Nah, kalau orang tanya gitu, sudah siap jawabannya? Populasinya apa? Sulit lagi menjelaskan itu. Ya, jika yang saya katakan apa? Jika saudara ketemu dengan penguji yang seperti itu, ya celakalah saudara. Kan tinggal gitu ya saya katakan. Nah, kalau sudah memahami betul, pasti saudara akan bisa menjawab. Bagaimanapun sisi-sisi pertanyaannya, saudara akan bisa menjawabnya. Populasi adalah tempat untuk melakukan generalisasi temuan.
Nah, sekarang kalau saya bertanya, di dalam penelitian eksperimen, katakanlah gunakan punyanya Fujia tadi ya, yang akan saudara generalisasi apa dan kemana? Bandingkan sekarang dengan penelitian survei. Pandangan siswa SMK terhadap apa yang sekarang ini sedang viral. Pandangan mahasiswa SMK Terhadap Malang. bullying. Ya gitu ya. Nah, sekarang saudara mengambil sampel, kan saudara akan tidak teliti semua siswa SMK Malang itu. Saya akan mengambil sampel SMK yang ada di Jalan Surabaya, umpamanya gitu. Nah, saya mengambil pun hanya di kelas 3, gitu. Nanti akan secara generalisasi dari temuan itu apa? Kemana? Pemilihannya secara random, Bro. Ya, generalisasinya kemana? Di SMK SMK seluruh yang Kota lain ya. Malang. Ya, pasti kepada siswa SMK. Bisa. Kan gitu toh? Saudara tidak akan menggeneralisasi pandangannya terhadap apa, tapi siswa SMK-nya. Sehingga itu cocok disebut dengan populasi dan sampel. Apa yang saudara temukan di sampel di siswa SMK yang saudara teliti itu digeneralisasi pada siswa SMK yang ada di Kota Malang. Nah, sekarang kalau penelitiannya Fujia, apa yang akan digeneralisasi? Yang saudara teliti kan peristiwa. Yang saudara teliti kan gejala atau hubungan. Yang akan saudara generalisasi apa? Pengaruh Hasilnya, Prof. strateginya, Prof. Ya, Hasilnya. pengaruh artinya apa? Hubungan toh. Project based learning. Apa tadi? Project based flipped classroom. Project based Flipped classroom. flipped classroom ternyata lebih unggul dibandingkan dengan project based konvensional. Nah, kalau satu flip punya konvensional. Kita tidak perlu bicara tentang mahasiswa, kita tidak perlu bicara tentang siswa, tidak perlu. Karena yang digeneralisasikan adalah peristiwa, gejala, hubungan. Itu yang akan saudara sampaikan. Karena saudara memang meneliti project based learning. Project based flipped classroom itu. Nah, bisa memahami ini logikanya? Itu sebabnya dalam penelitian eksperimen kita bicara subjek. Sedangkan tentang populasi kita bicarakan pada treatment. Dan itu sudah mendapatkan porsi luar biasa kita bicara treatment itu. Nanti terus dari awal sampai akhir kita bicara treatment itu. Variabel bebasnya itu. Nah, ini seringkali kalau ada pertanyaan oleh penguji menanyakan itu seringkali tak bisa terjawab. Nah, saya katakan, ya sudah cilakalah saudara pas ketemu dengan penguji yang menanyakan itu. Ya, berdoalah supaya penguji tidak menanyakan itu, gitu caranya. Karena nanti kalau pengujinya tidak memahami konsep ini akan tetap aja saudara disalahkan. Saudara akan diminta untuk populasinya. Ya, menyelesaikannya gimana caranya? Ya, sudah agar selesai pertanyaannya. Iya, Pak, akan saya, nah, seperti gayanya Nian tadi ya. Ya, akan saya, gimana tadi Nian caranya menjawab? Akan saya perbaiki. Nah, selesai sudah. Meskipun saudara masuk ke kuburan. Tapi enggak apa-apa, yang penting selesai. Ya,
Yang penting buat saya, saudara memahami konsep ini. Kenapa itu menggunakan subjek dan dalam penelitian yang lain menggunakan populasi dan sampel. Kita tidak bisa mengontrol orang lain juga untuk bisa memahami ini, gitu ya. Kalau dia bukan risetnya, jadi kalau nanti dia pembimbing disertasi untuk program studi lain, nanti program studi lain kan bukan eksperimen, maka di situ seringkali menggunakan populasi sampel atau responden. Nah, responden bisa dipakai untuk penelitian-penelitian yang lain menggunakan responden. Nah, itu pun akan menjadi pertanyaan. Tetapi itu lebih mudah untuk menjawabnya. Partisipan, Prof. Bisa juga ada pertanyaan begitu, partisipan. Nah, silakan sesuaikan itu. Tapi biasanya begitu mengacu kepada orang, gitu ya, pada orang, akan mudah kita mengatakan atau dituntut untuk menggunakan bahasa populasi. Karena partisipan di orang. Responden orang juga, kan gitu toh ya. Nah, tetapi kalau hubungan kan bukan orang. Oke? Ada pertanyaan? Izin Prof. Yap. Apa berkaitan dengan treatment tadi Prof, karena ini sebenarnya kegalauan saya juga. Mumpung tadi disebutkan, biar saya tidak lupa nih, ini Prof. Tadi Mbak Fuja kan bilang untuk treatmentnya adalah project based flip learning ya Prof ya, dibandingkan dengan berbantuan game ya Mbak Puja ya, dibandingkan dengan project based flip learning yang tanpa game. Nah, itu kan perbedaan dimensinya itu untuk treatmentnya itu kan satu dimensi ya Prof ya. Kalau saya sih mudahnya membayangkan seperti itu Prof. Tapi kalau seandainya di lapangan yang terjadi adalah konvensionalnya itu adalah direct flip learning, bagaimana Prof? Apakah kita bisa memaksakan untuk kelompok pembandingnya itu adalah project based flip learning aja tanpa game gitu, atau dengan e-book tadi Prof? Karena ini juga menjadi kendala dalam penentuan variabel di penelitian saya Prof. Terima kasih Prof. Oke, nanti yang ditanyakan oleh Nian kita akan bicarakan ketika sudah masuk ke struktur teori ya. Teorinya gimana? Sehingga nanti kita bisa memberikan penamaan pada variabel itu. Operasionalisasi variabel atau dia akan menjadi konstruknya itu nanti seperti apa. Variabel yang kita tetapkan sebagai treatment itu seperti apa. Baik Prof. Kemudian ini Prof, terkait penentuan subjek penelitian. Nah, kalau kita nanti ingin generalisasikan misalkan untuk SMA di Kota Denpasar gitu Prof ya. Nah, jika memilih subjek penelitian itu hanya di satu sekolah, karena satu sekolah itu memiliki 8 kelas untuk yang kita jadikan calon untuk subjek penelitian, itu boleh ya Prof ya? Ataukah harus memiliki karakteristik berbeda di sekolah untuk sampel kita, misalkan siswa di sekolah swasta, unggulan, atau di kelas yang normal pada umumnya. Apa boleh di satu sekolah saja Prof ya untuk mengeneralisasikan subjek penelitian kita ke populasi itu, Prof? Oke, bagus. Pertanyaan ini sangat sangat penting untuk mendukung ya. Kenapa kita menggunakan istilah subjek itu, bukan populasi. Jadi populasinya ingat bukan orang, kan gitu toh? Iya, Prof. Bukan orang. Nah, kalau populasinya orang, ya maka pertanyaan itu sangat penting untuk nanti dipersoalkan itu. Cukup nggak ini untuk digeneralisasi kepada populasi? Penelitiannya hanya untuk satu sekolah, itu pun dari satu sekolah hanya mengambil 2 grup. Satu diberikan project based learning, satu yang bukan. Nah, jadi kan hanya 2 kelas. Loh, bisa nggak ini nanti digeneralisasi?
Nah, jika pertanyaan seperti itu, itulah yang pertanyaan tadi mengatakan, yang bertanya itu apa? Yang bertanya itu yang gimana? Tidak berdiri di atas konsep ini. Bukan menggeneralisasi ke orang, tetapi pada treatmentnya. Ternyata project based learning lebih unggul daripada ini. Nah, itu yang nanti digeneralisasi. Dan menggeneralisasinya di mana? Silakan. Bisa di kelas 1, kelas 2, kelas 3, meskipun itu hanya dilaksanakan di kelas 2. Dan bisa juga digeneralisasi di SMP. Karena apa? Objek yang menjadi pusat perhatiannya bukan orang, tetapi peristiwa. Peristiwa itulah yang digeneralisasi. Nah, kalau begitu sekarang gimana? Boleh nggak mengambil hanya 2 kelas di satu sekolah? Boleh, Prof. Boleh. Jadi saudara tidak perlu nanti nian pergi ke mana, ke Denpasar mengambil SMA, yang satu swasta, satu negeri, yang unggul, yang tidak unggul. Pergi lagi ke Buleleng, ambil lagi 2. Pergi lagi nanti ke Kelungkung, ambil 2 lagi. Sehingga nanti digeneralisasi di Pulau Bali. Begitu? Tidak begitu eksperimen itu. Nah, serupa dengan itu. Nah, sekarang kita ngambil ini bidangnya Ika sama Tafib ya. Ternyata Ika seorang peramu obat sakit kepala yang disebut dengan obat sakit kepala I-kayu. Nah, dibandingkan dengan apa? Panadol. Mana yang lebih unggul? Yang kuramu atau Panadol? Ya. Gimana kira-kira cara saudara menguji itu? Coba. Pasti saudara akan cari pasien. Kan gitu tuh ya. Pasien obat Ika dan kelompok pasien Panadol. Jadi pasien yang sakit kepala. Kan gitu dulu toh. Iya, Prof. Yang satu dikasih I-kayu, yang satu dikasih Panadol. Nah, ketemulah 10 pasien I-kayu, 10 pasien Panadol. Yang dikasih I-kayu, begitu minum, belum ditelan sembuh. Wah, mujarab banget. Hebat ini I-kayu, namanya saja I-kayu. Peramunya Ika Yudianti, gitu dah. Nah, yang Panadol ya sembuh, tapi ya masih 7 hari lah umpamanya gitu. Maka kita akan mengatakan I-kayu lebih mujarab dari Panadol. Nah, sekarang yang saudara generalisasi apanya? Obat itu atau orang-orang yang tadi sakit kepala itu? Obatnya, Bro. Obatnya kan? Itu loh. Sehingga saudara akan generalisasi kemana? Akan saudara akan Orang-orang yang lihat sakit kepala. siapakah yang sakit Pada kepala itu, populasi yang sakit kepala. Jadi, atau kepada semua orang yang sakit kepala. pada Yang semua yang sakit karakternya sama kepala. dengan Dilihat kan, subjek. kita tidak peduli dengan orang, tapi peduli dengan I-kayunya itu toh. Ya. Ternyata di samping kita ada sahabat kita dari Suritno, dari mana ya? Dari Sulawesi ya? Sulawesi Tenggara, Prof. Oke, ternyata Suritno dari Sulawesi Tenggara. Orang-orang yang saya gunakan dalam eksperimen kemarin itu dari Jawa semuanya. Nah, sekarang ada Suritno.
Tapi Surido kan bukan orang Jawa. Semua pendak nanti ini ya. Begitukah? Saudara kan bisa nggak memberikan rekomendasi? Suritno, katanya sakit kepala. Minumlah ikayu. Nah, ini sudah teruji loh. Apakah perlu saudara ngomong, ini sudah teruji di tanah Jawa loh. Begitu? Atau cukup bukan, ini sudah teruji loh. Nah, begitu. Jadi Anda akan melepaskan dari sampelnya. Anda akan melepaskan dari subjeknya. Karena perhatiannya pada ikayunya itu. Nah, seperti itu loh. Sehingga dalam riset-riset yang eksperimental cukup subjek dan ketika sudah ditemukan treatment ini untuk subjek yang cukup, sudah selesai. Jadi tidak perlu lagi menambah ke tempat yang lain ya, Nian ya. Baik, Prof. Makasih ya, Prof. Perlu 2 sekolah, perlu 3 sekolah, perlu 4 sekolah. Ya kalau perlu seluruh sekolah lah. Gitu. Padahal kita tidak membutuhkan itu. Seperti tadi loh, apakah perlu nanti dari Kendari lagi dicari? Yang dari mana tadi? Siapa? Pulau mana tadi? Yohanes? Cari lagi. Kan tidak perlu. Karena apa? Sakit kepala terjadi pada semua orang. Obat berlaku juga pada semua orang. Nah, selama prinsip-prinsip seperti itu bisa dipakai, ya silakan. Tapi kalau nanti lebih dalam lagi, untuk perempuan laki-laki, lihat. Sakit kepala perempuan sama laki-laki itu sama apa beda ya? Nah, lihat dulu itu. Karena kalau usia 30 dengan usia 5 tahun, sakit kepala yang 5 tahun itu sama dengan yang itu ya. Nah, kalau emang sama, ya tinggal lihat ukuran tubuhnya aja toh. Kalau emang lebih berat ya tambahkan dosisnya. 5 tahun, kecilkan dosisnya. Kan tinggal begitu cara yang ada sekarang. Oce? Oke, Prof. Ada Oke. pertanyaan lain? Nah, yang ini masih sering menjadi persoalan ya. Ketika saudara nanti ketemu, kalau dosen-dosen TEP sudah selesai urusan ini. Nah, nanti kan dalam ujian disertasi, saudara akan ketemu dengan penguji luar, toh. Benar, Prof. Nah, nanti penguji luarnya bisa bertanya itu, gimana caranya? Ya sudah selesaikan dengan, oke, saya perbaiki, selesai, tidak usah dijelaskan. Baik, Prof. Saudara jelaskan dengan cara bagaimanapun juga, tidak akan jelas-jelas itu. Saya Ya. kira pembimbingnya yang bantu jawab, Prof. Ya, nanti dibantu Prof Degan yang jawab. Dibantu Prof. Kalau Degan. nanti karena pengujinya kan sudah punya framework ya. Nah, nanti kalau pembimbingnya ikut-ikut menjawab, saudara menyuruh pembimbingnya bertengkar dengan sama-sama dosen. Biasanya pembimbingnya begitu akan diam aja. Selesaikan sendiri, nak. Gitu aja. Selesaikan secara adab. Nah, caranya yang aman gimana? Ya sudah, gayanya Nian itu loh. Udah selesai. Ini curhat karena ada beberapa teman yang di univ lain begitu, Prof. Jadi kan saya kekhawatirannya sama jadinya. Nah, itu dia. Karena memang kasus itu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Nah, kalau saya kata menguji di tempat lain, hal-hal yang seperti itu enggak saya tanyakan. Sudah selesaikan sendiri. Saya tidak akan masuk ke hal-hal yang seperti itu. Tapi ada yang masih mempersoalkan. Karena apa? Nanti kalau ditanyakan akan tergantung nanti pembimbingnya. Kalau pembimbingnya menyarankan begitu gimana? Ya sudahlah, hal-hal begitu tidak akan saya masuki. Prof, kalau pengalaman publikasi, apakah hal itu dipermasalahkan ya, Prof? Penggunaan Iya, istilah. otomatis itu nanti akan dicoret itu, akan diperbaiki, ganti subjek. Kalau Anda publikasi ya, pasti jelas bukan populasi dan sampel. Kalau risetnya eksperimen, karena itu sudah menjadi hal-hal yang baku di dalam jurnal. Pasti nanti akan menuliskan subjek. Tapi di situ ditulis bagaimana cara penetapan subjeknya.
Nah, di jurnal ilmiah itu sudah selesai. Nah, kalau ada suatu saat reviewer, ya, tapi ya kebangetan kalau sampai reviewernya masih begitu ya. Reviewer kan harus tahu teknis-teknis yang begini ya. Ada begitu. Dan reviewernya punya menuntut diganti dengan Anda sudah menulis subjek, minta populasi. Ya sudah, kan tujuan saudara supaya riset saudara dipublikasi toh. Turuti aja ganti. Oke, ganti. Yang susah reviewer Permintaannya 3 beda semua, Prof. bagaimana? Yang susah kalau reviewer 3 beda semua persepsinya. Nah, itu nanti akan diselesaikan oleh jurnalnya kan gitu toh. Ya Prof, pasti nah ada kalau jalan keluar. iya. Setiap Prof, nah masalah kalau ada jalan keluarnya. jurnalnya sudah publish gitu, Prof, gimana? Itu Kan sudah selesai, itu ngapain bingung? Jurnal sudah publish, sudah selesai. maksudnya kalau jurnalnya publish terus di komen atau di waktu ujian itu dikomeni atau disarankan gitu, Prof. Ya sudahlah. Ya, yang komen juga, ya komen saudara sudah lahir kok jadinya laki-laki itu gimana tuh? Kan sama dengan itu, saudara sudah lahir, terus di komen loh kok saudara laki-laki ini? Wah, Bu Tafib udah iya, terbit ya? Sudah, ya Pak, kita kan tidak judulnya bisa saja. mengontrol komen orang tuh ya, tidak bisa kita mengontrol pertanyaan orang. Ya, yang bisa kita kontrol itulah yang bisa kita jaga toh. Oke, nah sekarang pukul berapa? Nah, sudah lewat ya. Baiklah. Nah, nanti kita akan terus mengkaji ini dulu ya, supaya ketemu bagian-bagian yang selama ini masih ada persoalan ya, seperti ini. Nanti kita akan lihat sampel dan bla 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 berikutnya itu ya. Bagian-bagian yang penting yang selama ini masih menjadi apa? Sering dalam perjalanan ketemu dengan batu-batu yang perlu digeser. Oke, kita mau lanjut sehingga minggu depan bisa libur. Tidak? Stop? Apa lanjut? Kalau lanjut, minggu depan libur. Ada kuliah lain, Prof. Oh, berarti Jam tidak. 1 ada Kan kuliah. tinggal begitu aja toh. Kan beta juga sudah tahu masih ada kuliah lain berikutnya. Ya siapa tahu saudara mau membuang yang lain untuk terus. Gimana? Stop? Sementara stop mungkin, Prof. Yo, stop ya, kita stop. Oke, Sebetulnya pengen lanjut, Prof. ya lain kali lah lanjutnya ya. Nah, sudah saya apa belum tadi ini? Oh belum ya. Baiklah, kita ketemu minggu depan ya. Baik, Prof. Siap, Baik. Prof. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Ya, Prof. Terima kasih, Prof. selamat siang. Iya. Prof. Selamat siang, Selamat Prof.